Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat ketemu lagi dalam mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Hari ini kita akan membahas tentang modernisasi pertanian, yang mana dalam pertemuan kali ini yang akan menjadi sub pembahasan modernisasi pertanian adalah kita akan bahas pengertian tentang modernisasi pertanian itu sendiri, tujuan modernisasi pertanian, syarat-syarat modernisasi pertanian, peran dan kegiatan penyuluh dalam modernisasi pertanian. Setelah capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah modernisasi pertanian ini, maka mahasiswa akan mampu menjelaskan pengertian, tujuan, syarat, dan peran kegiatan penyuluhan dalam modernisasi pertanian. Kita lihat dulu pengertian tentang modernisasi pertanian. Sebagaimana kita lihat bahwa modernisasi pertanian itu asal katanya adalah modern, yang artinya sesuatu yang baru. Jadi di sini pengertian baru itu memang yang sebelumnya memang belum ada, atau bisa juga sebelumnya sudah ada, tapi bisa diganti menjadi yang lebih baik, atau yang sudah ada diperbaiki atau diperbarui. Jadi itu pengertian baru. Jadi tidak mutlak yang baru itu yang memang yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi yang sudah ada yang diperbaiki itu juga dikatakan sesuatu yang baru. Kalau pengertian modernisasi pertanian itu sendiri yaitu berarti pembaruan. Pembaruan di sini yang jadi yang biasa dilakukan pembaruan tuh selera, gaya, watak, teori, tata cara, atau alat-alat. Itu yang tadinya memang yang bersifat tradisional akan dilakukan pembaruan ke arah modernisasi, ke arah modern, ke arah yang baru. Terus jadi kita lihat ya, jadi tadi pengertian modernisasi itu adalah pembaruan. Berarti di sini ada yang berubah atau ada yang diubah. Atau dengan kata lain ada yang tidak ada menjadi ada. Terus sehingga modernisasi atau pembaruan itu merupakan suatu proses. Sehingga di situ akan, karena dia suatu proses, tentu ada besaran dan arah. Besaran itu kecepatan dari proses, dari modernisasi itu sendiri. Arah itu tujuan yang ingin dicapai dalam modernisasi atau dalam hal pembaruan itu. Jadi sehingga ada hasil, ada bentuk daripada modernisasi. Dalam hal ini, karena kita berbicara tentang pertanian, berarti kita lebih fokus pada modernisasi pertanian. Sehingga dengan demikian kita dapat katakan bahwa modernisasi pertanian itu adalah merupakan suatu proses perubahan, yaitu di sini perubahan dalam arti bisa menjadi pembentukan yang tadinya tidak ada menjadi ada, pengadaan, jadi sama ya, pembentukan atau pengadaan itu. Jadi pengadaan itu sesuatu yang ya, tidak ada menjadi ada, perbaikan atau penyempurnaan yang terarah dari sistem pertanian tradisional menuju pertanian modern atas dasar ilmu dan teknologi pertanian baru. Jadi dalam melakukan modernisasi pertanian itu tentu dibutuhkan ilmu dan teknologi pertanian yang baru. Jadi kita lihat itu apa sih akselerasi modernisasi pertanian, yaitu usaha mempercepat dan memperlancar perubahan pertanian yang terarah menuju pertanian modern dengan menggunakan ilmu dan teknologi pertanian. Jadi kan kita bilang bahwa modernisasi itu adalah proses, dengan di situ ada besaran, jadi ada percepatan dan ada arah. Arah apa yang mau dicapai, atau tujuan yang mau dicapai dengan berlandaskan ilmu dan teknologi. Jadi kita lihat tentu di sini ilmu dan teknologi yang dibutuhkan dalam modernisasi tentu juga ilmu dan teknologi yang modern, yang baru, yang selalu berkembang. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu pertanian modern itu yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan metode berpikir rasional, bebas, berdisiplin, dan hasil riset dengan melihat berbagai variabel yang berlaku dalam usaha menggali dan menyatakan kebenaran. Jadi itu diperoleh dengan suatu metode yang rasional untuk mendapatkan ilmu yang modern. Dalam hal ini tentu ilmu pertanian yang modern.
kita lihat ya ini biasanya tadi kan yang berubah itu, yang dilakukan perubahan itu kan salah satunya adalah alat. Itu dari sini kita bisa lihat ini alat yang tadinya dalam kegiatan pertanian itu digunakan alat tradisional cangkul. Jadi perubahan menjadi modernisasi mekanisasi dalam alat atau mekanisasi pertanian modern itu berubah menjadi traktor. Kita lihat lagi di sini contoh tradisional, dulu kita memanen padi menggunakan anai-anai atau ane-ane ya, ini ya, alat pemotong padi. Nah, terus berubah menjadi modern dengan menggunakan alat combine plaster seperti ini, atau alat ya pemotong padi yang menggunakan traktor. Terus ini juga ada alat penanam bawang merah. Yang tadinya kita menanam bawang merah secara tradisional, ini dengan menggunakan alat. Terus juga nanti ini misalnya alat dalam menggunakan mulsa ya, mulsa. Jadi dalam pertanian hortikultura biasanya dibutuhkan mulsa, dan dalam pertanian hortikultura modern, mulsanya itu tidak hanya dari sisa-sisa tanaman atau dari tanaman penutup tanah, tapi sekarang juga digunakan adalah plastik. Jadi ini ada alat untuk memasang plastik mulsa tersebut. Jadi menggunakan tenaga mesin. Terus ini adalah mekanisasi alat-alat pertanian modern ya. Ini yang udah mekanisasi pertanian yang mengikuti perubahan industri 4.0, yang mana itu dari industri 4.0 itu sudah menggabungkan antara teknologi elektronik dengan internet ya, jadi cyber menggunakan dan di sini juga menggunakan big data. Kalau yang lainnya itu masih teknologi informatika dan elektronik. Kalau yang poin 3, kalau poin 2-nya itu menggunakan tenaga listrik, kalau poin 1-nya itu menggunakan tenaga uap. Jadi dalam kegiatan industri dalam hal ini termasuk mungkin alat-alat industri yang digunakan itu, jadi kalau poin 1 menggunakan tenaga uap, poin 2-nya menggunakan tenaga listrik, dalam hal ini menggunakan BBM, terus yang ketiganya udah menggunakan teknologi informatika dan elektronik, kalau 4-nya ya elektronik juga, tapi dihubungkan dengan internet dan big data. Ya, itu perbedaan. Jadi itu perkembangan modernisasi dari segi industri atau mekanisasi alat. Dalam hal ini kita kena berbicara pertanian, tentu mekanisasi alat-alat pertanian. Jadi ini ya udah tidak lagi ada orang di sini yang melakukan, tapi ini traktor pengolahan tanah ini udah digerakkan oleh remote control. Ini juga, ini drone udah digunakan dengan menggunakan remote control. Ini bisa untuk melakukan penyiraman, penanaman benih, pemupukan. Jadi bisa sekarang udah menggunakan drone. Jadi untuk mengefisiensikan tenaga manusia. Jadi dengan demikian tujuan modernisasi pertanian itu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan produksi. Yang mana memang produksi itu, peningkatan produksi dibutuhkan karena memang kita membutuhkan kebutuhan pangan sandang dan papan itu yang terus meningkat, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Jadi sehingga tujuan modernisasi pertanian itu, kalau dilihat, jadi tujuannya agar petani mau dan mampu menjalankan usaha taninya lebih efisien agar hasil yang lebih menguntungkan. Kalau dari segi masyarakat desa dalam hal ini tentu karena pertanian pada umumnya dilakukan desa, jadi diharapkan masyarakat desa juga lebih mau terbuka terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi itu tujuan modernisasi pertanian. Kalau secara terperinci kita dapat melihat ya tujuan modernisasi pertanian itu agar petani mau dan mampu melaksanakan usaha taninya secara lebih produktif, yang biasa disebut dengan better, ini kurang R ya, sebenarnya better farming,
agar petani mau dan mampu mengolah usaha tani berdasarkan manajemen usaha tani yang lebih menguntungkan yang biasa disebut dengan better business, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tani yang biasa disebut better living, jadi memperluas lapangan pekerja di bidang pertanian, jadi meletakkan dasar untuk tahap pembangunan selanjutnya. Jadi modernisasi pertanian itu tujuannya untuk agar terjadi industri pertanian yang didukung dengan, jadi kita mengharapkan nanti terjadinya industrialisasi pertanian yang didukung oleh pertanian tangguh. Jadi dengan tujuan modernisasi pertanian itu maka diharapkan hasil dari modernisasi pertanian itu sendiri, ya, itu diharapkan petani bisa bersifat lebih dinamis, produktif, dan ekonomis. Ya, jadi petani mau dan mampu menggunakan cara-cara baru di setiap kegiatan usaha taninya. Adanya usaha tani yang bersifat konsumtif dan produktif. Kan kalau pertanian tradisional itu biasanya hanya usaha taninya itu bersifat hanya konsumtif saja. Jadi jarang berorientasi kepada produktif dalam hal ini komersial, berorientasi pasar. Jadi dengan adanya modernisasi pertanian itu diharapkan nanti usaha tani itu mengarah kepada komersial. Adanya kesempatan kerja. Jadi bukannya modernisasi itu memang di sini nanti modernisasi pertanian terutama dalam hal penggunaan mekanisasi pertanian, alat-alat pertanian itu tentu akan mengurangi tenaga kerja manusia, tapi dengan adanya kelebihan tenaga kerja manusia itu dapat digunakan kepada hal-hal lain yang lebih efektif. Jadi mungkin ada bidang lain yang lebih efektif. Itu diharapkan. Jadi bukan dengan modernisasi pertanian nanti sehingga akan tercipta pengangguran. Tujuannya tidak demikian. Semata-mata tujuannya untuk mempermudah petani agar dia lebih bisa menghasilkan produksinya yang lebih produktif. Sehingga terciptalah kehidupan yang lebih baik. Jadi juga modernisasi pertanian itu diharapkan nanti akan dalam penggunaan sumber daya alam, terutama tanah, lebih produktif lagi. Jadi maksudnya lebih baik lagi dalam penggunaan pemanfaatan lahan tanah. Jadi kita sekarang akan masuk dengan syarat-syarat daripada modernisasi pertanian. Jadi syarat-syarat modernisasi pertanian ini mengacu kepada pemikiran A.T. Moser dalam menggerak dan membangun pertanian, bahwa suatu syarat dari, jadi ada yang disebut dengan syarat mutlak. Jadi apabila untuk terjadi modernisasi pertanian, adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam kegiatan pertanian itu harus perlu tersedianya sarana produksi yang mudah dijangkau oleh petani. Jadi apabila tidak ada sarana produksi ini, ya bisa dalam hal ini misalnya pupuk, obat-obatan, bibit, ya tentu bibit yang berkualitas itu perlu tersedia dan mudah dijangkau petani, tentu dengan tersedia dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Tentu diperlukan iptek yang senantiasa berkembang. Jadi maksud ilmu dan teknologi yang terus berkembang. Kalau ilmu dan teknologi yang tidak berkembang, ya otomatis dia akan sama aja, ya, tidak terjadi perubahan. Terus adanya pasar. Tentu pertanian juga diharapkan tentu adanya pasar. Kalau tidak ada pasar, bagaimana mungkin nanti hasil-hasil pertanian akan bisa diserap. Jadi perlu juga syarat mutlaknya untuk modernisasi adanya permintaan pasar. Dalam hal ini tentu bagaimana petani bisa memenuhi permintaan pasar. Adanya perangsang produksi. Jadi di sini bagaimana agar petani bisa termotivasi. Salah satunya juga mungkin ya, salah satu dari motivasi petani untuk melakukan kegiatan wisatanya karena itu berkaitan dengan pasar juga, ya. Atau juga dalam penyediaan sarana, dalam hal ini juga penyediaan modal. Tersedianya alat transportasi yang baik dan ekonomis. Jadi ini juga berkaitan dengan penyediaan sarana produksi dan penyediaan, dan dari segi pemasaran. Apabila tidak ada sarana transportasi, dalam hal ini tentu mungkin angkutannya dan fasilitas jalannya juga harus memadai, itu saling terkait, ya. Transportasi itu ya tentu alat mobil angkutan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian dan sarana
prasarananya yaitu sarana jalan transportasi itu. Jadi jalan-jalanan juga harus menunjang sehingga bisa terjadi modernisasi. Kalau syarat pelancarnya itu pendidikan pembangunan. Jadi petani juga perlu perlu ilmu pengetahuan agar dia bisa melakukan perubahan. Jadi ada kredit. Jadi syarat pelancaran dibutuhkan juga kredit produksi untuk menunjang kegiatan pertanian. Karena biasanya juga petani keterbatasan modal, jadi diperlukan adanya kredit produksi. Pembinaan kegiatan gotong royong. Jadi juga petani itu jadi sebaiknya untuk pertanian modern itu, kalau petani dia sebaiknya berkelompok melakukan kegiatan sama-sama. Jadi tergabung dalam satu kelompok yang melakukan kegiatan bersama agar bisa lebih memudahkan untuk mengadakan sarana produksi dan untuk menjual hasil produksinya, memperbaiki dan memperluas tanah pertanian. Jadi kondisi-kondisi tanah pertanian yang kurang baik itu perlu dilakukan perbaikan dan mungkin perluasan lahan pertanian sehingga akan bisa memperoleh produksi yang lebih tinggi lagi. Jadi diperlukan juga perencanaan nasional untuk modernisasi pertanian. Jadi perlu juga ada campur tangan pemerintah dalam melakukan perencanaan modernisasi pertanian, tentu kaitannya dengan petani dan penyediaan sarana yang dibutuhkan oleh kegiatan pertanian. Dan syarat lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan modernisasi pertanian adanya fasilitas dan organisasi produksi. Jadi fasilitas ini juga termasuk tadi udah disinggung juga di syarat syarat pelancar tadi. Jadi misalnya fasilitas dan organisasi ya ini tentu adanya kelompok tani jadi dan organisasi penyuluh yang juga ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari pertanian itu sendiri. Pengembangan dan penyebaran iptek. Jadi itu perlu ya. Jadi perlu ada kegiatan penyuluhan untuk menyebarkan kegiatan iptek itu sendiri dan penanaman modal. Berarti ini maksudnya petani bagaimana juga dia tidak hanya untuk jadi kegiatan usaha taninya itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi bagaimana juga dia bisa ada menyimpan ada menabung dari hasil usaha. Jadi bagaimana caranya agar petani itu bisa ada menyimpan dari sebagian hasil usahanya, jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga ada dana saving, ada tabungan. Jadi diharapkan petani itu bisa menabung dari hasil kegiatan usahanya. Jadi perlindungan terhadap produsen. Jadi petani kita juga ini perlu dilindungi dari mungkin dari kegiatan-kegiatan yang bisa menghambat kegiatan produksi dari petani itu sendiri. Atau juga diharapkan juga perlindungan terhadap produsen ini juga sekalian bermakna bahwa melindungi juga jadi hasil produksi petani itu juga harus yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi perlu ada ketegasan hukum ya. Jadi perlu juga ada aturan dalam melakukan kegiatan pertanian agar petani juga menghasilkan produk yang tidak membahayakan oleh masyarakat. Jadi dengan nanti kita lihat peran dan kegiatan penyuluhan dalam modernisasi pertanian. Jadi dalam modernisasi pertanian itu ada 3 unsur penting dalam modernisasi pertanian, yaitu penelitian, yang mana penelitian ini merupakan sumber ilmu pengetahuan yang harus terus berkembang, yang nantinya ilmu pengetahuan ini yang akan disampaikan kepada petani. Ya, jadi di sini juga dalam untuk kegiatan modernisasi pertanian itu diperlukan pendidikan. Pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan dari penyuluh itu sendiri, karena dia yang merupakan nanti sebagai sarana penghubung antara antara peneliti dengan petani. Jadi juga diperlukan pendidikan bagi penyuluh itu sendiri dan
perlunya juga pelaksanaan penyuluhan yang baik ya. Jadi penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan yang baik. Jadi ada kegiatan penyuluhan. Kalau kegiatan penyuluhan ini ditujukan untuk petani. Jadi kegiatan merupakan dasar untuk menyampaikan ilmu dan teknologi. Jadi merupakan memberi pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada petani. Sehingga juga kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan kecakapan petani dalam kegiatan usaha taninya. Jadi itu diperlukan. Sehingga peran dan kegiatan penyuluhan pertanian dalam modernisasi pertanian itu merupakan perannya yaitu merupakan alih teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peran penyuluh dan kegiatan penyuluhannya itu adalah sebagai jembatan informasi dan komunikasi antara petani dan antara peneliti dan petani, sehingga agar peran ini bisa terlaksana dengan baik, maka diperlukan sistem pertanian yang modern dan perlu sistem komunikasi yang efektif. Maksudnya sistem bukan pertanian yang modern, diperlukan sistem penyuluhan pertanian, ketinggalan ini ya. Diperlukan sistem penyuluhan pertanian yang modern dan sistem komunikasi yang efektif untuk mencapai modernisasi pertanian itu sendiri. Jadi ini kegiatan penyuluhan pertanian itu diharapkan, jadi dengan adanya kegiatan penyuluhan pertanian itu sendiri, jadi diharapkan tuh petani itu mau dan mampu mengintensifkan pelaksanaan usaha taninya. Terus petani mau dan mampu memanfaatkan segala dana dan sumber daya seefisien mungkin. Terus nanti juga petani itu mau dan mampu mengusahakan perbaikan dan penyempurnaan ke tata laksanaan usaha taninya. Jadi dia bagaimana cara-cara melakukan kegiatan usaha taninya. Jadi petani itu mau menyempurnakan pelaksanaan kegiatan usaha taninya. Mengusahakan pemumpukan modal dalam hal ini, bahwa petani itu mau menabung dalam hal ini. Jadi dengan kegiatan penyuluhan dalam rangka untuk modernisasi pertanian itu diharapkan petani itu juga ada tabungan, ya, mau menabung dan mau menyisihkan produksinya, pendapatannya untuk persiapan, jadi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Melaksanakan usaha gotong royong, jadi dalam hal ini tentu biasanya usaha kita memang masyarakat gotong royong, dan tapi konteksnya dalam hal ini diharapkan yaitu petani berkelompok dalam melakukan kegiatan usaha taninya, sehingga itu akan lebih memudahkan dalam kegiatan pengolahan usaha taninya, dalam pengadaan sarana produksinya, dan dalam memasarkan hasil produksinya. Jadi petani itu mau mengusahakan atau pengolahan dan pemasaran hasil usaha secara bersama, ya. Jadi itu juga kaitannya dia. Jadi usaha gotong royong tuh kaitannya juga di situ, dalam mengusahakan pengolahan dan pemasaran usaha taninya. Terbuka terhadap perkembangan dunia luar dan cepat menyesuaikan diri dengan pembaharuan. Dalam hal ini tentu pembaharuan di bidang pertanian. Itulah dia materi kuliah penyuluhan pertanian dalam hal ini, yang topiknya tentang modernisasi pertanian. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan di WA group, ya. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.